Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan tentang teks sejarah dan teks cerita novel sejarah. Kita lihat 3 gambar ini, mungkin kamu belum begitu mengenal semuanya ya. Yang pertama itu Pak Henia itu termasuk komandan Hamas Palestina saat ini ya. Kemudian yang kedua Bapak Presiden Mursi yang sudah digulingkan dan sudah meninggal di penjara. Beliau adalah seorang yang hafiz Quran, Presiden Mursi, tapi karena banyak yang tidak suka maka dia dikudeta ya. Yang ketiga adalah Pak Erdogan yang saat ini masih memimpin Turki, yang negara Turki notabene-nya sudah menjadi negara sekularisme. Di tangan beliaulah mulai Islam dinampakkan. Maka 3 ini menjadi gambar favorit Bu Guru. Kita langsung ke materi, yaitu ketatabahasaan. Kalau kemarin kan strukturnya ya. Sekarang ketatabahasaan. Ketatabahasaan itu maksudnya adalah penggunaan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam teks sejarah itu seperti apa? Ya. Nah, kita lihat. Yang pertama menggunakan makna lampau. Jadi nanti kamu akan menemukan penggunaan bahasa dalam teks sejarah maupun teks cerita sejarah itu makna-makna lampau, makna-makna yang dahulu ya, seperti prajurit, kerana, baharu, sahaja. Namun kalau kamu nanti menggunakan versi baru, teks sejarah kamu tulis versi baru juga nggak apa-apa, nanti mungkin ini tidak digunakan ya. Tapi kalau teks sejarah yang beredar saat ini biasanya menggunakan kata-kata makna lampau ya. Kerana dulu, kerana sekarang karena, baharu sekarang baru, sahaja. Kita lihat contohnya. Ini kisah pahlawan Sultan Hadiwijoyo yang dibuat menjadi sejarah, yaitu beliau adalah Joko Tingkir ya. Kita tidak menyangka bahwa Joko Tingkir itu adalah cerita dari beliau. Pemuda itu tampak bermuram pula, mengenakan selempang dan menopang belati kecil dan keris. Selempang, belati, keris adalah istilah-istilah lampau. Ya, kalau sekarang ya selempang itu mungkin kalau seorang tentara itu ya yang digunakan untuk pistol yang besar-besar itu ya, dimasukkan digunakan di leher terus kayak selendang itu. Kemudian belati sekarang kan ya pisau, keris sekarang ya pistol itu ya. Yang kedua menggunakan konjungsi waktu ya. Konjungsi itu banyak sekali ya. Ada konjungsi yang menyatakan tujuan, menyatakan tempat, menyatakan sebab akibat. Lah yang sering digunakan adalah konjungsi waktu, seperti kata sebelum, selama, tatkala, sementara, setelah, sambil dan sebagainya. Itu adalah konjungsi waktu. Maka gunakanlah konjungsi waktu itu dalam teks cerita maupun teks sejarah. Kita lihat contohnya. Setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel, Mehmed II kemudian diberi gelar Sultan Muhammad Al-Fatih sang penakluk. Sejak balik, dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah maupun tahajud ya. Sejak itu nanti akan kamu temui di teks tersebut. Yang ketiga, menggunakan fungsi keterangan tempat dan keterangan waktu ya. Di dalam kalimat itu minimal subjek predikat ya, itu sudah cukup. Terus nanti diberi tanda baca, titik, apa tanda seru, apa tanda tanya. Tapi kalimat yang lengkap pasti ada objek dan keterangannya. Maka di dalam teks cerita sejarah pasti kalimatnya tidak hanya SP ya, biasanya ada keterangannya atau SPK atau SPOK. Nah, ini ada keterangan waktu dan tempat sering digunakan. Kita lihat contohnya. Sultan Mehmed II yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih dilahirkan. Nah, ini kan SPK. Pada berarti keterangan waktu. Di Andrianapolis berarti keterangan tempat. Sama ketika kamu menuliskan riwayatmu. Ya, misalkan saya lahir pada tanggal
21 April di Klaten. Nah, itu ada keterangan waktu dan tempat. Ya. Tidak mungkin teks sejarah dan teks cerita sejarah itu tidak memunculkan ini. Sekali waktu harus dimunculkan keterangan tempat dan waktu. Begitu ya. Kalau teks novel itu biasanya waktunya jarang ya. Paling waktunya itu tidak mengacu angka ya. Biasanya waktu pagi atau sore. Kalau tempat itu masih sering. Tapi teks sejarah keduanya harus terus ada ya. Yang berikutnya menggunakan kata kerja material atau fisik. Berarti kata kerja ini digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas. Ya, misalkan menulis, membaca itu adalah sebuah aktivitas. Dan itu adalah kata kerja fisik. Digantikan, menggantikan seseorang itu kan pakai fisik kan. Ya. Ada gerakannya, mengalahkan, juga mengalahkan kerajaan pasti dengan perang, dengan fisik. Menyingkir juga, menyingkir pasti kalau kamu menyingkir agak ke tepi ya, itu pasti fisikmu yang kamu gerakkan. Nah, itu kata kerja material atau fisik. Itu sering digunakan. Baik itu kata kerja pasif maupun aktif. Kalau pasif kan di aktif mode. Ini PM, kalau kamu sudah pernah membaca Negeri Lima Menara pasti kamu tahu ya, Pondok Madani memperkenalkan untuk pertama kalinya Daku Dimensi Lain menulis ya, mendorongku mengikuti lah, ini kata-kata kerja material. Yang kelima biasanya menggunakan kata kerja mental, psikis, ini sering digunakan ya, berpikir, merenung, khawatir, membiarkan. Ini cuplikan negeri di ujung Al-Aqsa ya. Negeri di ujung Al-Aqsa, matahari di ujung Al-Aqsa. Tidak ada yang dikhawatirkan dari kejadian itu kan? Mengapa kamu minta tolong aku? Tanya Via. Yang berikutnya, yang keenam adalah menggunakan dialog atau kalimat langsung. Ciri dialog yang pertama ada tanda kutipnya, yang kedua ada perubahan kata ganti orang, yang ketiga perubahan kata kerja. Ya, kita lihat ya. Hawa mengatakan kepada Via bahwa dia menunggu di Masjid Al-Aqsa, Klaten. Itu kalimat tidak langsung. Mengatakan menunggu Hawa ya, dia. Ya, maka setelah berubah menjadi kalimat langsung, kata Hawa biasanya mengatakan ada kata kerja yang menggunakan imbuhan. Kalau di kalimat langsung biasanya tanpa imbuhan, menjadi kata dasar. Kata dasar itu kan kata sebelum mendapatkan imbuhan. Kata Hawa, dia menunggu menjadi aku tunggu. Dia menjadi aku, menunggu jadi tunggu. Nah, inilah perbedaan kalimat langsung dan tidak langsung. Ada perbedaannya di situ. Gitu ya. Kemudian jenis kalimat langsung. Kalimat langsung itu ada beberapa jenis. Kamu nanti bisa menggunakan yang mana? Ya, yang pertama, petikan pengiring. Berarti petikannya dulu baru pengiringnya. Petikan itu adalah kalimat yang berada di dalam petikan. Itu namanya petikan. Kemudian di luar petikan namanya pengiring. Kita lihat contoh yang merah itu adalah petikan, yang biru adalah pengiringnya. Iya. Apa yang bisa aku tolong? Ya, pengiring, tanya Via yang masih gamang. Ingat tanda kutip pembuka, kemudian di dalam tanda kutip itu hurufnya besar. Apa? Kemudian kalau kalimat langsungnya itu berupa kalimat tanya, maka diberi tanda tanya baru tanda kutip. Ya, lihat untuk mengakhiri kalimat di mana? Nanti paling akhir itu tanya Via yang masih gamang. Titik. Itu ya. Jadi nanti tanda kutip itu yang sering salah, kamu itu tanda kutipnya dulu baru tanda tanya, bukan ya, harus tanda bacanya dulu baru tanda kutip. Yang kedua itu adalah kalimat seru. Baca dulu surat ini, tanda seru, tanda kutip. Kata Hawa menyerahkan amplop warna coklat, titik. Yang ketiga, berita. Kalau berita di koma, tanda kutip. Kemudian sambung Hawa, titik. Dari menyambung, ya,
diubah menjadi kalimat langsung jadi sambung. Jadi itu kan kata sambung ya, tanya itu kan kata dasar semuanya. Begitu ya. Yang kedua, pengiring petikan. Jadi pengiringnya dulu baru petikannya. Iya. Dibiarkannya via dengan pikirannya sendiri. Hawa pun melanjutkan ceritanya. Nah, itu pengiring. Baru tanda koma, tanda kutip, U-nya harus besar juga karena di dalam kutipan hurufnya besar. Untuk itulah Vi, aku dan adik menemuimu untuk minta tolong di akhir diberi titik tanda seru. Kalau itu kalimat berita. Kalau tanya ya berarti tanya terus tanda kutip. Iya, ingat untuk mengakhiri kalimat itu bukan hanya tanda titik, tanda tanya, tanda seru juga termasuk untuk mengakhiri sebuah kalimat. Via menyahut sambil menekuri kertas putih yang dihiasi coretan tulisan Arab. Halah, bisa saja kamu. Titik, tanda kutip. Begitu ya. Yang ketiga, petikan, pengiring, petikan. Jadi petikan dulu, terus pengiringnya, petikan lagi. Kalau yang pertama itu petikan setelah pengiring koma, maka khusus untuk ini lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Lebihnya L-nya itu kecil. Kalau bentuknya seperti itu loh ya. Kalau tidak tetap besar. Kalau yang di bawah itu di titik. Kamu mau yang mana monggo. Tunggu. Tanda seru. Teriak Hawa. T-nya kecil ya. Kalau kalimat tidak langsung kan meneriakkan kan. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Itu harusnya ada tanda serunya ya. Lupa seperti yang di bawah itu loh, kurang. Tunggu, teriak penasihat ratu. Kalau ini versi lama. Lebih baik kita selidiki dulu masalahnya. Gitu. Nah, biasanya kalau dialog kan sering ya. Dialognya tidak hanya sekali berdialog kan seseorang. Yang perlu dicermati adalah apabila kamu membuat kalimat langsung lebih dari 3 kalimat, ya, maka tanda kutipnya cukup sekali saja di awal ya, sampai di akhir. Jadi nggak setiap kalimat diberi tanda kutip. Misalkan pertama itu biasa tanda kutip, V saat ini dia agak mengegas, terus terakhir akhirnya adikku bisa sholat di tempat itu kan tidak kalimat. Nah, itu ya. Jadi kalau ngobrolnya panjang lebih dari 2 kalimat itu tanda kutipnya cukup sekali. Nanti kalau kamu mau membuat novel cerpen ya. Yang ketujuh, menggunakan kata kerja menunjukkan kalimat tak langsung. Tadi langsung ya. Biasanya kata kerja kalimat tak langsung imbuhannya utuh, mengatakan, berkata, menjawab, menceritakan, bercerita, bersorak, mengungkapkan. Nah, ini tidak semuanya ditulis ya. Nanti harus menggunakan imbuhan. Kita lihat contohnya. Kami bersorak dan pertama kalinya kami mengerti makna adnan arti, yaitu tempat yang dekat dengan bumi. Tak lain adalah Bizantium di Kekaisaran Roma sebelah timur. Ya, ingat kalau mendeskripsikan teks cerita sejarah itu harus detail. Tak lain adalah Bizantium. Kalau sejarah kan gitu ya. Tak lain adalah Bizantium. Tapi kalau menjadi teks cerita sejarah, Bizantium di Kekaisaran Roma sebelah timur. Kalau semakin kamu pandai meracik kata, maka akan semakin panjang. Misalkan kamu nanti akan membuat biografi teks cerita sejarahmu sendiri, ya. Aku menyukai daerahku sendiri yaitu Karanganyar. Karanganyarnya itu kan hanya teks sejarah, tapi kalau menjadi cerita sejarah, ya Karanganyarnya harus dijabarkan lagi. Ya, kota di sebelah utara Solo berdekatan dengan kota Sragen. Nah, seperti itu. Nah, itulah yang membuat kadang novel itu semakin panjang. Nah, ini contoh lagi. Ia hanya mengatakan ini dan tanpa sempat aku berkata apa-apa, ia langsung menutup teleponnya. Nah, ini Laskar Pelangi versi bahasa Turki.
Ingat ya, mengapa kamu harus menulis? Salah satunya adalah segi materi. Andrea Hirata itu menulis Laskar Pelangi 3 bulan pertama sudah mendapatkan 3M. Kamu nanti kalau menjadi dokter, menjadi insinyur, itu belum tentu kamu mendapatkan 3M dalam 3 bulan. Maka kalau kamu sekarang ya harus bisa menulis. Ya, maka saya tekankan di sini artikel itu harus menulis. Jangan sampai ada tugasnya banyak. Tentang menulis itu nanti betul-betul sangat dibutuhkan. Ya, saya menyesal mengenal dunia tulis itu sebetulnya sudah sejak SMA ya. Saya sudah mengenal. Tapi ketika kuliah itu betul-betul mati itu rasa itu. Ya saya nggak tahu ya mengapa, baru muncul setelah menjadi guru dan mungkin sudah berumur gitu ya. Itu sangat menyesal sekali. Maka kamu harus bisa. Kalau setiap orang itu pasti punya bakat ya, keterampilan. Ini bukan bakat muncul itu, keterampilan diasah. Ya, maka harus bisa menulis. Yang ketujuh, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana. Ya, maka kalau kamu mau wawancarai seseorang itu harus detail. Ya, nama lainnya siapa, nama panggilannya siapa, rumahnya di mana, daerahnya bagaimana, lah itu penting. Karena itu nanti membuat deskripsi tulisanmu akan semakin tajam. Ya. Misalkan mereka pun menyusuri tempat parkir yang masih lengang. Tak ada suara seperti biasanya, misalkan dipanjangkan begitu ya. Gadis yang tersenyum manis. Ya. Mau ditambahkan lagi? Silahkan. Ya. Via nama gadis manis berkulit sawo matang itu ditambahkan. Ya. Itu bisa. Ya. Semakin panjang ini kan semakin membuat pembaca itu menarik ya, merasa tertarik ya. Sebetulnya novel itu letak ketertarikannya ya pada penajaman deskripsi. Ya, ini diambil dari cerita Matahari di Ujung Al-Aqsa. Yang ke-8, menggunakan makna kias. Makna kias itu makna yang tidak sebenarnya, bukan makna misalkan buku-buku begitu, bukan ya. Biasanya berupa ibarat, pengandaian, atau sindiran. Dalam karya sastra, makna ini berfungsi memperindah deskripsi maupun narasi. Jadi kalau sastra itu boleh menggunakan simbolisasi, sindiran, itu untuk mempercantik ya. Tanpa itu nanti seperti karya ilmiah. Ya, maka harus ada makna kiasnya. Nanti kamu bisa membaca buku-buku tentang makna kias dan sebagainya ya, tentang peribahasa dan sebagainya itu. Kita lihat ya, menggenggam dunia. Kalau kamu hanya menguasai dunia, saya ingin menguasai dunia, itu hal yang biasa. Tapi kalau kata itu kamu provokasi biar menarik, itu menggenggam dunia ya, menggenggam bara api ya. Apalagi kalau di dalam Al-Quran itu banyak sekali istilah-istilah pengibaratan ya. Sastra paling tinggi itu di dalam Al-Quran. Hidup ini ya, kalau di dalam Al-Quran contohnya mengibaratkan hidup itu kan seperti sayap nyamuk ya. Itu kan tidak punya malu seperti kera. Seperti itu banyak sekali. Jadi sastra yang paling tinggi itu sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Ini di buku Laskar Pelangi ya. Mulutku terganga ketika Harriot menggambarkan keindahan Endensor. Endensor itu di daerah di Prancis ya. Lereng-lereng bukit yang tak teratur tampak seperti berjatuhan. Lerengnya seperti berjatuhan. Puncaknya berguling-guling. Apa ada bukit yang berguling-guling? Langit sebelah barat bentuknya seperti pita kuning dan merah tua. Nah, ini penggambaran. Ya, nanti kita latihan menggambarkan satu kalimat digambarkan secara detail. Nanti kita berlatih ya. Nah, itu ya mengenai ketatabahasaan. Ingat ya, dalam sebuah hadis, jika seorang meninggal dunia itu terputus semua amalnya kecuali 3, sedekah jariah,
Kemudian ilmu yang dimanfaatkan, doa anak yang soleh. Ilmu yang dimanfaatkan itu salah satunya berupa karya, tulisan. Nanti kita meninggal, tulisan kita masih ada. Kalau tulisan itu baik itu tulisan macam-macam, karya ilmiah, komik, ya. Kemudian novel. Kalau novel itu bagus, maka pahalanya akan tetap ada walaupun kita sudah meninggal. Namun jangan pernah membuat karya yang jelek. Sebaliknya nanti kalau kita membuat karya yang jelek, maka dosanya akan tetap mengalir. Maka yang punya kemampuan membuat komik, buatlah komik yang baik, cerpen yang baik, buku ilmiah yang baik. Begitu ya. Ini kita akhiri, ini adalah novel ilmiah. Kita tunggu nanti kehadiran novelnya di Indonesia. Begitu ya, kalau ada pertanyaan nanti silahkan tanya.